Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online GBI Cujung pada tanggal 14 Maret 2021. Tema kita di bulan Maret ini adalah rencanaku versus rencananya, di mana bertujuan agar jemaat mengenali rencana Tuhan di dalam kehidupan pribadi setiap kita. Minggu lalu sudah dikupas oleh Bapak Gembala, Pendeta Joni Hadori mengenai hal ini. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yvonne, yang saya yakin akan sangat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Katanya, siapkan diri saudara untuk dapat menikmati dan mengalami firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, ada beberapa buah pengumuman yang ingin saya sampaikan, mohon perhatiannya sejenak. Yang pertama, ibadah kita masih dilakukan secara online hingga akhir Maret. Mari dukung dalam doa agar kita dapat segera beribadah secara tatap muka di bulan-bulan berikutnya. Ibadah Abi akan dimulai jam 10.30 pagi ini setelah ibadah ini melalui channel YouTube. Untuk mengabsen anak-anak yang mengikuti ibadah pagi ini, akan diberikan ayat hafalan yang akan kemudian direkam dan selanjutnya dikirimkan kepada Ibu Septim Hadori. Mohon bantuan dari Bapak Ibu yang memiliki putra-putri untuk dapat melakukannya. Yang ketiga, bagi komunitas DMBI akan ada ibadah pada hari Rabu 17 Maret 2021 jam 7.30 malam melalui aplikasi Google Meet. Link akan diinformasikan kemudian dan kami mengundang seluruh anggota DMBI untuk dapat bergabung dalam ibadah ini. Yang keempat, pada hari Kamis 18 Maret 2021 kita akan melakukan doa bersama yang disertai dengan puasa dan akan dilakukan pada jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan berikutnya, karena ibadah kita masih dilakukan secara online, maka persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur saudara dapat dilakukan transfer melalui rekening yang terlihat pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jemaat yang berulang tahun pada tanggal 14 sampai 20 Maret adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Ibu Christine Sutarman pada tanggal 14 Maret ini. Selamat ulang tahun Kak Christine. Kemudian Ibu Rusti pada tanggal 15 Maret. Dan Saudari Karen Hapuk pada tanggal 15 Maret, Pendeta David H.L. Wanda pada tanggal 16 Maret, dan Ibu Teresia Sukaryati tanggal 17 Maret. Selamat berulang tahun buat saudara sekalian di dalam Tuhan. Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan berikan kami kesempatan dan berkat-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami dapat mengikuti ibadah. Karenanya Tuhan, kami siapkan hati kami rendahkan hati kami untuk dapat menerima setiap berkat yang Tuhan sudah janjikan buat kami pada hari ini. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik yang melayani dalam bidang musik, pelayanan pujian, juga hamba-Mu Pendeta Yvonne yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya melalui mereka Tuhan, berkat-berkat Tuhan dapat mengalir dan melimpah di atas kehidupan kami. Makasih Bapa, kami persilakan Kau berbicara kepada setiap kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Biar kita mau siapkan hati kita mau tinggikan Dia, kita mau memuliakan Dia, Allah yang bertata di atas segala pujian kita. Biar kita mau katakan, Tuhan, Allah segalanya dalam hidupku. Tuhan telah merancangkan rancangan yang indah dalam hidup kita. Mari kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Benar Tuhan, Kau ada
Berkati Tuhan setiap kami para pelayan maupun jemaat-Mu yang berada di rumah maupun dimanapun mereka berada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, pujikan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi kita mau puji Dia, kita mau tinggikan kita. Guys, kalian sanggup menanggung segala perkara dalam hidup kita. Amin. Kita berikan pujian ini dengan sukacita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah tergali dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihinya. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Dia Allah tidak pernah berubah, hari ini esok sampai selama-lamanya. Amin. Kita beri sorak-sorai buat Allah kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihinya. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, luruskan dan selamanya, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita beri sorak-sorai buat Allah kita, Dia Allah tidak pernah berubah. Amin. Haleluya Yesus. Kita beri sorak-sorai buat Dia, Allah yang maha tinggi. Amin. Oh, glory bagimu Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Biar firman yang kita dengar boleh kita imani dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi saksinya, boleh menjadi berkat tempat kita berada. Kita mengatakan Tuhan, ajar kami mengerti akan kehendak-Mu, akan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Kita menaikkan pujian ini dengan seluruh hati. Kita serahkan kepada Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah
segala rencanamu. Ajak ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajak ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu, terjadilah. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu, terjadilah. Menurut kehendakmu, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti pujian ini berkata Tuhan, biarlah menurut kehendak-Mu jadilah Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami Tuhan adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Biarlah kami mau tunduk dan taat akan perintah-Mu Bapa, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini puaskan hati kami akan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau taruh dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau berkati setiap jemaat-Mu. Tuhan Kau berkati yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, saya menyapa Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Ciujung. Salam damai sejahtera untuk kita semua, dimanapun Bapak Ibu ada saat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di minggu yang kedua, bulan Maret 2021. Betapa Tuhan baik bagi kita. Kita bisa melewati semua tantangan pergumulan.
Dari awal tahun melewati bulan yang pertama, bulan yang kedua, kita sampai di bulan yang ketiga, kita melihat kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan ini saya diminta untuk membawakan sebuah topik yang berjudul rencanaku versus rencananya. Nah, kalau kita melihat perjalanan hidup kita setiap hari, Bapak Ibu, rasanya Bapak Ibu akan sepakat dengan saya kalau saya katakan, tidak mungkin kita melewati satu hari tanpa membuat sebuah keputusan. Bahkan ketika kita bangun tidur, kita sudah diperhadapkan dengan berbagai pilihan keputusan. Mau masak apa hari ini? Mau berangkat ke kantor sama siapa? Pakai baju yang mana? Berangkatnya naik apa? Itu adalah keputusan-keputusan yang harus kita buat. Ada keputusan-keputusan yang sederhana, yang gampang saja kita pilih. Tetapi tidak sedikit juga keputusan-keputusan yang membuat kita harus berpikir berkali-kali sebelum kita menjatuhkan pilihan. Nah, semakin kita beranjak dewasa, seseorang itu semakin dewasa, dia akan semakin banyak dilibatkan untuk mengambil keputusan-keputusan sulit di dalam dirinya. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya ketika seseorang memasuki usia 20 tahun, nah itu adalah saat, momen di mana seseorang itu mulai terlibat untuk mengambil keputusan penting di dalam hidupnya. Ya, seputar dia mau kerja di mana, siapa kira-kira pasangan hidupnya, dan keputusan-keputusan yang lain. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ahli manajemen waktu mengajarkan kepada kita untuk membuat sebuah perencanaan di dalam hidup ini. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Dan kita harus memutuskan kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita itu mau jadi apa dan mau jadi siapa. Nah, untuk bisa sampai ke sana, harus dimulai dari sekarang. Oleh sebab itu, para ahli manajemen waktu bahkan menganjurkan supaya setiap hari kita membuat jurnal harian. Supaya target kita 5 tahun ke depan itu tercapai. Kita bisa sampai ke goal hidup kita. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat, tidak selalu rencana itu berjalan dengan mulus. Kenapa demikian? Karena kita harus memikirkan ada pribadi yang mengendalikan kehidupan kita. Ada pribadi yang pegang agenda hidup kita. Seringkali orang berpikir kalau dia sudah menata hidupnya dengan baik, rencana hidupnya pasti akan terlaksana pada waktunya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu yang dikatakan oleh Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang dirancangkan oleh Tuhan seringkali jauh berbeda dari apa yang direncanakan oleh manusia. Di dalam Alkitab kita menemukan ada orang-orang yang menjalani rencana Tuhan dan dia mengalami kepuasan di dalam hidup. Dia berjalan di jalurnya Tuhan, dia menggenapi tujuan Tuhan dan pada akhirnya dia menemukan kepuasan di dalam hidupnya. Tidak sedikit kita mendengar ada orang-orang yang sudah mencapai taraf kejayaan tertentu yang orang ingin ada di sana. Orang ingin ada di level itu. Tetapi kita seringkali mendengarkan ada nada ketidakpuasan. Ya, ada kekosongan batin yang dialami oleh mereka. Kenapa demikian? Bisa saja pencapaian itu adalah sekumpulan ambisi dan bukan karena menjalankan visi Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saya ingin membawa kita untuk melihat satu pribadi di dalam Alkitab, yaitu Paulus. Pada waktu Paulus ini, ya, waktu itu namanya Saulus karena memang ini adalah nama Ibraninya. Saulus pada waktu itu dengan membawa surat kuasa
dari imam besar Ananias. Dia pergi ke sebuah kota yang bernama Damsyik. Tujuannya adalah dia ingin cari orang Kristen di sana. Dia ingin tangkap mereka, masukkan mereka ke penjara. Ya, lalu kemudian pada akhirnya bisa saja membunuh mereka. Kenapa dia cari orang Kristen? Karena bagi dia ini orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Dan agamanya memperbolehkan untuk membunuh orang-orang ini. Tetapi dalam perjalanan menuju Damsyik itu ada sesuatu yang terjadi. Rencananya ambiar Bapak Ibu. Karena ternyata pada saat itu dia berjumpa dengan satu pribadi yang dari sorga kemudian berkata kepada dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itu adalah titik balik dalam kehidupannya Saulus, Bapak Ibu Saudara. Karena yang tadinya dia itu adalah ketua FPY, Front Pembela Yahudi. Tetapi kemudian pada akhirnya dia bergabung di dalam komunitas yang bernama Front Pembela Yesus. Ini adalah suatu perubahan yang sangat-sangat drastis di dalam kehidupannya Saulus. Ketika kemudian dia dituntun oleh teman-temannya dalam keadaan tidak melihat, masuk ke kota Damsyik. Lalu datang firman Tuhan kepada seorang Kristen di sana yang bernama Ananias. Supaya Ananias menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan kepada Saulus. Dengan hati ketar-ketir pada waktu itu Ananias datang kepada Saulus. Karena dia tahu ini orang datang ke Damsyik justru untuk ngejar Ananias. Tetapi pada waktu itu Ananias menyampaikan pesan Tuhan seperti ini kepadanya. Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Kisah Para Rasul pasal 22 ayatnya yang ke-14. Jadi Paulus dipilih oleh Tuhan untuk bisa mengerti dan menjalankan kehendaknya Tuhan. Dan kita melihat Paulus meresponi hal ini Bapak Ibu Saudara. Dia menjalani sisa kehidupannya dengan sadar dia menaati rencana Tuhan bagi dirinya. Dan kesadaran untuk masuk dalam rencana Tuhan ini membuat perbedaan besar di dalam dirinya Paulus. Karena ternyata 25 tahun kemudian ya dari waktu Paulus bertobat. Ketika Paulus menghadapi sebuah penganiayaan yang sangat-sangat besar. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Di sana Paulus mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini adalah sebuah statement yang sangat luar biasa yang mewarnai kehidupannya Paulus. Karena buktinya Paulus nggak pentingkan lagi keadaannya. Yang dia pentingkan adalah bagaimana Injil itu bisa sampai pada orang-orang yang dia layani. Hal yang sangat luar biasa. Ya. Jadi dia bertahan sampai ke garis akhir. Garis akhir di sini kalau Bapak Ibu lihat itu bicara soal jalur. Jalur ini biasanya dipergunakan ya sebagai istilah di lintasan pertandingan. Jadi orang-orang para pelari ini harus ada di lintasannya. Dan Paulus mengatakan bahwa dia itu ada di jalur itu. Dia ada di lintasan itu. Siapa yang bikin jalur itu? Tuhan yang bikin jalurnya. Artinya dia itu tetap on the track. Dia mengikuti rencana Tuhan bukan rencananya. Maka di akhir hidupnya Bapak Ibu Saudara, dia mencapai sebuah tingkat kepuasan di dalam hidupnya. Karena bagi dia sebuah keberhasilan kalau dia mengakhiri hidup dengan baik. Oleh sebab itu kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia mempergunakan kata yang sama, jalur. Aku berjalan di jalurnya Tuhan. Mengikuti rencana Tuhan dalam pertandingan iman.
Bahkan aku bisa menyelesaikan pertandingan itu dan tetap ada di jalur itu. Luar biasa Paulus, Bapak Ibu. Dia tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi betul-betul dia ada di jalurnya Tuhan, di tracknya Tuhan. Dia mengikuti rencana Tuhan, bukan rencana dia. Nah, sama seperti Paulus, Tuhan juga sebenarnya sudah menentukan jalur yang harusnya kita lewati. Hanya sayangnya seringkali manusia tidak yakin dengan hal itu. Manusia lebih memilih untuk berada di jalurnya sendiri, berada di tracknya sendiri. Mungkin kelihatan baik-baik saja. Mungkin ada yang berkata, oh aku bisa tuh menyelesaikan semua yang dimulai, bisa sampai di sebuah pencapaian yang semua orang ingin ada di sana. Tetapi ujungnya itu yang akan menentukan siapa yang disenangkan di sana. Apakah kita atau yang memiliki kehidupan kita? Seringkali kita melihat dalam kenyataan hidup, Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Entah penyakit yang kemudian mendatangi, mendera fisik kita, kekurangan, atau permasalahan-permasalahan yang lain. Ini merupakan cara yang dipakai Tuhan supaya apa? Supaya manusia itu bisa ketemu Tuhan gitu loh. Ya. Supaya manusia mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang mampu berjalan di dalam dunia ini tanpa melibatkan Tuhan. Kita kalau menyaksikan apa yang terjadi ya setahun belakangan ini, bagaimana Tuhan seperti memporak-porandakan semua rencana kita. Yang mau nikah akhirnya menunda pernikahan. Yang biasanya kita ibadah offline, ibadah onsite, sekarang kita ketemunya di Zoom, di YouTube. Sesuatu yang berbeda terjadi, yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tetapi semua di dalam kendalinya Tuhan. Ada orang yang berkata, wah Tuhan membelokkan rencana hidup saya. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membelokkan rencananya bagi kita. Karena rencana Tuhan bagi kita itu sudah ada grand design-nya. Sudah tercatat itu dalam bukunya Tuhan. Kita manusia yang seringkali berbelok dari rencana itu. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 10, Paulus berkata begini di sana. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini kita paham bahwa kita itu adalah masterpiece-nya Allah. Kita itu adalah karya agungnya Allah. Kita ini adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Kenapa kita dilahir barukan di dalam Kristus, Bapak Ibu? Supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Yang dari awal sebelum kita lahir, sebelum kita ada di muka bumi, sudah ditentukan oleh Allah sendiri bagi kita. Kita tinggal menjalani saja apa yang sudah ditetapkan itu sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita berpikir tentang seorang pelatih bola, ketika akan ada sebuah pertandingan penting di depan mata, pasti dia akan membuat sebuah strategi permainan supaya para pemainnya itu bisa bermain dengan baik, bahkan bisa memenangkan pertandingan. Bisa saja para pemain ini dengan bebas memilih strategi sendiri, tetapi nggak yakin bisa menang. Karena sang pelatih tahu, dia pasti sudah mengukur kekuatan lawan. Dia pasti punya banyak pertimbangan. Sehingga kemudian dia membuat sebuah strategi permainan. Nah, Allah kita itu adalah pelatih ilahi yang sudah mengerti apa yang terbaik untuk setiap orang. Dia punya strategi. Dia punya rencana untuk kita semua.
Dan rencana Tuhan bagi kita itu berbeda. Tidak ada yang sama. Sama seperti sidik jari kita itu loh. Ya, berbeda satu dengan yang lain. Bahkan miliaran orang di dalam dunia ini sekarang ini, tidak ada yang punya sidik jari yang sama. Betapa spesifiknya, betapa uniknya Tuhan menciptakan kita. Bukan hanya menciptakan unik, tetapi Tuhan merencanakan sesuatu dalam diri kita sesuai dengan visinya Tuhan. Nah, itu yang harus kita tangkap, Bapak, Ibu, Saudara. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada contoh hidup yang menakjubkan untuk menyatukan kebenaran yang tadi saya katakan itu dengan jiwa kita sendiri, Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama kita lihat Nabi Yesaya. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Yesaya, kita akan menemukan di sana bahwa Nabi Yesaya ini dipanggil secara khusus untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dan itu tugas bukan datang dari orang Israel. Ini tugas datang dari Tuhan sendiri. Sang pemilik umat kesayangannya itu. Ya. Alkitab katakan dia membentuk Yesaya sejak dari kandungan ibunya. Untuk melaksanakan sebuah misi khusus. Apa itu misinya? Menyadarkan orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Menyadarkan orang Israel bahwa Baal-Baal, patung-patung yang mereka sembah, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah, pemilik segala sesuatu. Nabi Yesaya diutus kepada orang Israel untuk tugas ini. Dan kita lihat, Yesaya taat, saudara. Yesaya taat. Orang kedua, dari antara begitu banyak orang yang bisa kita angkat sebagai contoh, adalah Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima, di sana Tuhan bilang begini sama Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow. Ini adalah sebuah visi yang sangat besar bagi seorang Yeremia. Apakah Yeremia kemudian langsung merespon? Tidak, saudara. Yeremia pasal 1 ayat 6 di sana dikatakan dia ngeyel. Dia bilang, aduh Tuhan, aku ini masih muda. Jangan aku Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita dibawa masuk dalam rencana Tuhan, yang kita lihat itu adalah keterbatasan diri kita. Sehingga ketika Tuhan memberikan kepada kita sebuah rencana besar, kita kaget sendiri. Waduh, kayaknya Tuhan salah orang nih. Kayaknya bukan saya ini bukan gua banget. Bukan gua banget. Padahal ketika Tuhan memberikan kepada kita satu rencana, Tuhan yang akan memperlengkapi sehingga kita mampu untuk menjalankan rencana tersebut. Ya. Yeremia awalnya menolak, tetapi kemudian Tuhan teguhkan dia. Kemanapun aku utus engkau pergi. Apa yang aku katakan di mulutmu, katakan kepada orang. Dan dia tunduk Bapak Ibu. Di dalam keminderannya dia pada waktu itu. Tetapi Tuhan kuatkan dia. Dan pada akhirnya kalau kita melihat keseluruhan kitab Yeremia. Wow, dia dicemooh. Dia tidak disukai oleh orang-orang sebangsanya. Bahkan kemudian dia dipenjara. Tetapi dia tahu selama dia ada di dalam rencana Tuhan, dia akan baik-baik saja. Dan itu terjadi dalam kehidupan Yeremia. Orang ketiga yang saya angkat di sini adalah Paulus. Tuhan menyelamatkan Paulus untuk melakukan kehendaknya. Tuhan meletakkan jalur hidupnya Paulus sebelum Paulus lahir. Maka saya katakan bahwa di dalam kerajaan Allah tidak ada pengangguran, Bapak Ibu. Tidak ada penganggur. Semua kita punya bagian. Semua kita diberikan tanggung jawab. Masalahnya kita mau merespon gak tanggung jawab itu atau tidak. Dalam Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 16, Paulus bilang begini, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya,
berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun, kata Paulus, aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Karena Paulus tahu, dia menjalankan tugas yang diberikan oleh majikan agungnya. Dia tidak perlu tanya kepada manusia. Dia tidak perlu minta konfirmasi dari manusia. Dia tidak perlu meminta dukungan dari manusia. Karena Tuhan yang memberikan rencana, cukup bagi Paulus kalau Tuhan itu ada di pihak dia. Maka itu yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara, sampai akhir hidupnya. Kita juga bercermin kepada Yesus. Waktu Yesus ada di muka bumi ini melayani, apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34? Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tugas kita adalah harus tuntaskan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam segala hal Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada di dunia akademis, dunia pendidikan, di dunia kesehatan. Ya. Mungkin ada yang berkata, tapi saya 5 tahun lagi pensiun Bu. Ya, itu kan soal pensiun. Tetapi kerja tetap sampai akhir hidup kita. Tuhan bisa memberikan kepada kita pelayanan-pelayanan yang baru, ladang-ladang yang baru, di mana di sana kita bisa ikut terlibat di dalamnya. Yang penting kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita betul-betul tahu. Dan yang harus kita pahami bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Wow, sekarang ini banyak sekali cara. Ya, orang bisa pergi kemana-mana untuk meminta bimbingan Bapak Ibu. Ada banyak tempat yang katanya bisa menolong. Orang bisa lihat horoskop, bisa datang kepada peramal. Yang orang katanya bisa tahu tentang masa depan. Tetapi siapa mereka? Mati juga, mereka sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Dan semua itu dikutuk oleh Alkitab. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pertanyaannya adalah siapa yang berwenang dalam hidup kita Bapak Ibu? Maka siapa yang berwenang dalam hidup kita akan menentukan rencana siapa yang kita sedang jalankan. Kalau yang berwenang atas hidup kita adalah diri kita sendiri, maka yang akan kita jalankan adalah ambisi-ambisi pribadi kita. Mungkin itu tidak terlihat oleh orang lain, tetapi hati kita merasa itu. Siapa yang berwenang dalam hidup kita Bapak Ibu? Dalam hidup Bapak Ibu, dalam hidup saya? Kalau Tuhan yang berwenang dalam hidup kita, maka pasti kita akan selalu bertanya kepada Tuhan. Kalau orang dulu suka bilang, kamu sudah tanya Tuhan belum? Waduh, rasanya itu kok sesuatu yang ngeroh banget. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Karena Tuhan mau terlibat dalam segala hal dalam hidup kita. Karena kita tinggal di dunia miliknya. Kita ini miliknya Tuhan. Kita sedang menjalankan agendanya Tuhan. Mestinya rencana Tuhanlah yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bukan rencana kita. Nah, untuk bisa tahu rencana Tuhan, kita harus seirama dan sefrekuensi dengan Tuhan. Gimana caranya? Kita harus tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan. Memiliki kepekaan untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan setiap hari. Maka ketika kita bangun pagi, kita tidak akan mungkin langsung beranjak dari tempat tidur sebelum kita duduk sejenak, berlutut sejenak di depan tempat tidur kita, di samping tempat tidur kita. Lalu memohon Tuhan menunjukkan rencananya untuk kita lakukan sepanjang hari ini. Maka supaya kita bisa tahu mana rencana Tuhan dan mana tidak, kita harus kenali Gembala Agung kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tunduk sejenak dan berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini. Kami tahu hidup kami sesungguhnya ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Oleh sebab itu tuntun langkah kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, Engkau pegang tangan kami. Tuhan, Engkau terangi hati kami. Supaya apa yang kami lakukan setiap hari betul-betul itu adalah rencana-Mu dalam hidup kami.
Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami ada di jalur-Mu Tuhan. Kami tidak keluar dari jalur-Mu, supaya kami bisa sampai ke garis akhir, di mana di sana kami bisa mempersembahkan kepadamu semua hasil karya yang kami buat ketika hidup. Terima kasih Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, ajar kami untuk tunduk pada otoritas-Mu, tetap mengagungkan dan mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga. Tetap melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami lebih dari kehendak kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam nama Yesus. Kita sama-sama berkata, amin, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya kita sama-sama boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Doa Yabes. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita berdiri, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan sudah memimpin, bahkan Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi mereka lebih lagi, supaya mereka boleh menjadi alat berkat pada kesempatan yang akan datang lebih lagi Tuhan. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami berdoa khusus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan tambahkan hikmat dan akal budi pengurapan dari sorga. Singkapkan banyak kebenaran firman-Mu kepadanya, supaya dapat dibagikan kepada setiap orang yang dilayani, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati hamba-Mu secara pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam tugas sebagai dosen, sebagai kaprodi, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Saat ini kami tak lupa juga berdoa buat
yang berulang tahun, yaitu Ibu Christine Sutarman, Ibu Rusti, Saudari Karen Hapuk Dwi Putri. Kami berdoa juga buat Pendeta David Elwanda dan juga buat Ibu Teresia Sukaryati. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang sudah menggembalakan mereka pada waktu yang lalu. Dan Tuhan juga akan memimpin mereka, memberkati mereka, melindungi mereka di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan mereka lalui. Karena itu kami bersama-sama seluruh jemaat-Mu berdoa biar Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu dengan limpah atas mereka. Baik berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Tuhan menganugerahkan umur panjang dan kesehatan kepada mereka. Apa yang menjadi rencana dan cita-cita mereka, Tuhan memberkati, Tuhan meluluskannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pelayanan, berkati dalam segala sesuatu yang ada pada mereka. Demikian pula yang kuliah, Tuhan juga akan memberkati, supaya mereka semua boleh menjadi orang-orang berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala halangan, rintangan, mara, bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, kecelakaan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah perjalanan hari-hari mereka ke depan penuh dengan keberhasilan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Dimanapun mereka berada, Engkau hadir. Dan Engkau juga memberkati mereka semua. Dan biarlah Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup mereka. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang bimbang Tuhan sudah pertetapkan hatinya. Bila ada yang sakit, Tuhan juga sudah jamah mereka dan beri kesembuhan kepada mereka. Sehingga mereka semua boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati keluarga demi keluarga, berkati pribadi demi pribadi, berkati dalam pekerjaan, dalam studi, dan dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Biar semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudara-saudaraku, buka hatimu, pandang Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga. Rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Urapan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Memimpin, menyertai, tinggal dalam hidupmu. Saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Amin.